Kita cek, bagus lah, tuh tidak pecah, bagus. Tuh, karena dia bentuknya WG seperti meses, cuma bedanya dengan WG-WG yang lain dia agak sedikit lebih keras. Jadi ketika saya campur dengan air seperti ini, dia tidak begitu larut sempurna. Masih banyak tuh. Masih banyak apa namanya? Pokoknya agak sedikit susah. Susah larut lah. Harus atau butuh gocekan ekstra. Nah, ini hasil klorotanil dan metalaksil yang telah kita mix tadi. Tuh. Warnanya unik. Menarik. Seperti sirup. Sirup? Mau sirup ceder? Sirup. Tuh. Tidak pink. Tuh. Tinggal kita kasih es batu jadi minuman. Halo sob, selamat datang kembali di seputar pertanian. Kembali di area 1 di mana saya telah melakukan proses tumpang sari antara cabai rawit dan bawang daun. Sejujurnya saya masih bingung dengan apa yang saya akan katakan sekarang. Tapi sebelum itu saya ucapkan bismillahirrohmanirrohim, dan tak lupa saya doakan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, seperti yang saya katakan di awal, saya masih bingung dengan apa yang saya katakan. Namun intinya begini, pertama saya ingin berterima kasih pada teman-teman yang telah meluangkan waktu memberikan saran ataupun masukan pengalaman teman-teman yang sudah dibagikan, baik di dalam kolom komentar maupun yang masuk melalui DM Instagram, Facebook, ataupun Messenger, ataupun via WhatsApp bagi yang sudah mendapatkan kontak nomor saya. Saya sangat berterima kasih sekali karena itu sangat berpengaruh untuk mental saya pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin tekankan adalah saya hanya melakukan proses atau apa kiranya yang bisa saya lakukan terlebih dahulu. Jadi dalam berbudidaya atau bercocok tanam ataupun bertani, saya tidak menunggu harus ada pupuk dulu sebelum tanam, harus ada A, B, C dan lain sebagainya. Saya kerjakan murni apa yang bisa saya kerjakan. Nah, setelah kemarin kita upload part 1-nya, sekarang kita ke part 2. Di mana saya akan mengakali bawang daun yang lemas karena proses matahari yang kurang masuk akibat tertutup cabai rawit. Setelah kemarin dilakukan pengikatan, pruning atau penyetekan dan pemangkasan daun, sekarang saya akan melakukan proses penyemprotan pestisida sambil mengakali, siapa tahu karena menurut pengalaman saya ke belakang reaksinya lumayan bagus untuk mengeraskan, menebalkan bawang daun. Nah, pestisida apa yang saya pakai ini dia. Yang pertama klorotanil. Merek dagangnya bebas lah jika teman-teman ingin meniru, cuman perhatikan kualitas dan harga. Pertama, untuk menentukan kualitas yang bagus diremas, perhatikan kemasan yang mereka jual, dan yang terakhir
perhatikan juga perusahaan yang mengeluarkan. Nah, ini klorotanil akan saya mix atau akan saya coba mix dengan golongan metalaksil. Nah, untuk menjaga supaya tepat dosis, saya mix 1 bungkus klorotanil dengan berat 400 gram atau 500 gram. Saya mix dengan 2 bungkus kemasan 100 gram itu 100 gram metalaksil. Nah, supaya tidak tidak begitu banyak pestisida yang kita bawa. Bungkusnya juga untuk memaksimalkan tepat dosis kinerja bahan aktif baik klorotanil maupun metalaksil yang saya oplos. Itu untuk kontak dan sistemiknya. Sekarang saya tambahkan untuk sistemiknya, yaitu bahan aktif trifloxystrobin dan tebuconazole. Nah, bahan aktif tebuconazole ini yang akan sedikit membantu mengeraskan, plus ditambah daya kerja dari klorotanil dan metalaksil tersebut. Untuk inseknya, saya rolling dengan menggunakan bahan aktif klorophenapir, di mana daya jelajah klorophenapir ini cukup luas, di mana dia untuk kutu masuk, untuk larva ulat atau ulat gerayak juga masuk. Pokoknya kutu-kutuan, warang, ulat, dan larva lalat itu bisa dia. Ini bagus. Hanya saja saya tidak dapat yang SC. Kemarin saya belanja dapatnya yang EC, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi kualitas bahan aktif yang terdapat pada kemasan. Karena biasa saya pakai SC, kecuali golongan lambda sihalotrin, sipermetrin, beta siputrin, delta sipermetrin, dan lain sebagainya. Nah, untuk metalaksil dan klorotanil jangan lupa aduk sampai tercampur merata. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini setelah dioplos antara bahan aktif klorotanil dan metalaksil. Jadi warnanya perpaduan. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini setelah saya bersihkan, setelah saya pruning, stek, daun, dan tunas. Nah, yang sebelah sini masih proses pembersihan. Untuk kondisi cabenya sendiri sudah masuk fase pembungaan, masuk ke pembuahan. Tuh, dimana cukup. Memang kalau dilihat sekilas memang kurang wah atau kurang jos, tapi mengingat atau menimbang lahan yang saya budidayakan, tempat di mana saya berbudidaya bawang daun dan cabai untuk tumpang sari, itu tidak dikasih kapur pertanian, pupuk kandang. Itu saya rasa cukup, di mana saya hanya memaksimalkan apa yang ada. Sementara untuk kondisi bawang daunnya sendiri saya rasa cukup, di mana menunjukkan hasil atau reaksi positif, di mana yang tadinya lemah sudah mulai tegak berdiri. Walaupun belum 100% tegak berdiri, karena sekarang akan kita bantu dengan penggunaan pestisida. Setelah saya amati, di sini saya hanya perlu menurunkan intensitas waktu penyemprotan. Dari tadinya 1 minggu, saya akan turunkan menjadi 5 hari. Itu perkiraan sementara. Alasannya cukup jelas, di sini saya mendapat hama batik atau larva lalat, teman-teman. Tuh, walaupun sudah aktif, tapi kemungkinan besar
1-2 larva masih aktif berkeliaran. Itu untuk hama. Sedang untuk penyakit, saya masih mendapati bawang daun yang saya tanam itu terdapat pucuk kuning. Nah, untuk bawang daun. Nah, sekarang kita akan semprot. Jadi alhamdulillah lah lumayan membantu, dimana bawahnya ini itu dia tidak rimbun karena saya ikat menggunakan tali. Nah, jadi matahari total masuk. Sekarang kita tinggal mengakali dengan penggunaan pestisida, kita maksimalkan. Kalau biasanya yang pertama saya masukkan itu perekat dilanjutkan ke WP, sekarang karena bahan aktif trifloxystrobin plus tebuconazole ini WG plus dia agak sedikit susah larut, jadi ini yang saya masukkan pertama. Sebelum ke alasan kenapa saya memilih bahan aktif trifloxystrobin dan tebuconazole terus metalaxyl plus chlorothanil, jangan lupa teman-teman bantu like, share, dan subscribe, terutama supaya teman-teman tidak ketinggalan tips dan trik penanggulangan atau bertani atau cara bertani secara alami ala saya pribadi, teman-teman. Untuk dosisnya saya kasih kira-kira 10 gram untuk bahan aktif trifloxystrobin dan tebuconazole. Nah, karena tadi sudah saya mix antara metalaxin dan chlorothanil, saya kasih kurang lebih 3 sampai 4 sendok. Jangan lupa terus aduk dan kocok hingga larut sempurna, terutama WG yang tadi. Nah, ini masalah yang biasa saya hadapi, milian selalu tertinggal. Aduh. Kacau. Nah, untuk dosisnya saya kasih 1 sampai 2 mili per liter air. Jadi per tangki itu jatuhnya 20 mili atau per 200 mili, 100 sampai 200 mili per 2 liter, 200 liter atau per 1 drum. Terakhir saya masukkan perekat supaya daya kerja antara WG, WP, dan SC itu maksimal. Dan Ayo ngeutah. Tentang alasan kenapa saya memakai bahan aktif trifloxystrobin plus tebuconazole. Pertama, saya ingin bawang daun yang saya tanam setelah disemprot seperti ini itu dia mengeras. Jadi lebih keras dan lebih kokoh. Jadi sifat tebuconazole itu tidak menghambat pertumbuhan tapi mengokohkan. Dia mempertebal dinding sel atau daun.
beda dengan golongan Paclobutraconazole. Yang kedua tentu saja cabai yang saya tanam itu supaya tidak terkena patek teman-teman. Nah, ini hasil tebing yang telah saya bersihkan. Tuh. Sampai bersih ke sana. Nah, ini sedang dibersihkan. Tuh. Sedang dilakukan proses finishing. Nah, sambil kita finishing, sambil kita bentuk pola dengan maksud dan tujuan supaya air atau saluran air atau apapun namanya itu dia mengalir sempurna lah pada intinya, tidak menghambat atau tidak tergenang yang dapat membangkitkan bangkitnya jamur berbahaya. Sedang dilakukan finishing seperti ini setelah saya bereskan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini tuh. Masih terus on proses. Jadi doanya saja teman-teman supaya kita diberi kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas. Tuh. Seperti ini. Dan secara tidak langsung alhamdulillah saya telah selesai melakukan proses penyemprotan. Dengan begitu berakhir juga perjumpaan kita atau vlog saya hari ini. Tapi sebelum video ini saya tutup, saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut beraktivitas, sampai jumpa di lain waktu dan lain video.